Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua yakni sistem pemerintahan Bani Umayyah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Muawiyah merupakan pemimpin yang memiliki kekuasaan besar. Jadi, sebagai khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah mampu membangun sebuah negara yang stabil. Bahkan, dia mendirikan beberapa departemen. Nah, adapun departemen yang pertama yakni Diwanul Khatam, yang fungsinya mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua yakni Diwanul Barid, yang berfungsi memberitahu pemerintah pusat tentang bagaimana perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Kira-kira pada tahu nggak apa arti monarki heredatis? Monarki heredatis merupakan kekuasaan atau sistem pemerintahan yang dipakai pada masa Muawiyah. Kepemimpinan ini bersifat secara turun-temurun. Monarki heredatis ini mulai diperkenalkan ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyat menyatakan setia kepada Yazid bin Muawiyah. Muawiyah menerapkan sistem monarki yang dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan oleh Muawiyah ini mengakhiri bentuk demokrasi yang ada pada khalifah sebelumnya. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 hingga 132 Hijriah atau 661 hingga 750 Masehi. Setelah sebelumnya membahas bagaimana sistem pemerintahan Bani Umayyah, kali ini kita akan membahas Khalifah Bani Umayyah. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun. Nah, selama itu pula dinasti Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah. Mau tahu siapa saja mereka? Yuk kita kenali satu persatu. Nah, yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai khalifah pertama pada masa Bani Umayyah, dia juga memiliki kekuasaan yang sangat besar hingga terjadi banyak persebaran wilayah Islam. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa selama 20 tahun dan meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Nah, yang kedua ialah Yazid bin Muawiyah, yakni putra dari Muawiyah sendiri. Ia menjadi khalifah dalam usia 34 tahun. Pada saat pengangkatannya, banyak tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Ia meninggal pada tahun 64 Hijriah dalam usia 34 tahun dan dilanjutkan oleh anaknya Muawiyah bin Yazid. Nah, pemimpin yang ketiga ialah Muawiyah bin Yazid. Ia merupakan putra dari Yazid. Nah, dia menjadi khalifah pada usia 23 tahun. Sayangnya, dia menderita sakit dan sakitnya semakin keras dan akhirnya dia meninggal dunia. Pada masa kekhalifahannya, dia belum membuat apa-apa atau belum pernah menjadi imam sholat untuk rakyatnya. Pemimpin hebat selanjutnya ialah Marwan bin Hakam. Pada masa khalifah Muawiyah, ia diangkat menjadi gubernur di Madinah. Dan pada masa kekhalifahannya sendiri, Islam terpecah menjadi dua bagian. Untuk mengukuhkan jabatannya, Marwan bin Hakam yang sudah berusia 63 tahun mengawini Ummu Khalid, yaitu janda dari Yazid bin Muawiyah. Tujuannya ialah untuk menyingkirkan Khalid, putra termuda Yazid, dari tuntunan khalifah. Khalifah yang kelima ialah Abdul Malik bin Marwan. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia meninggal pada tahun 705 Masehi dalam usia yang ke-60 tahun, dan ia juga meninggalkan karya-karya terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Khalifah selanjutnya merupakan keturunan dari Abdul Malik, yakni Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Seluruh umat Islam merasakan hidup bahagia.
Pada masa pemerintahannya juga terdapat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan di Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa pada tahun 715 Masehi. Khalifah selanjutnya ialah Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan saudara dari Walid bin Abdul Malik. Dia diangkat sebagai khalifah pada tahun 96 Hijriah pada usia 42 tahun. Nah, yang selanjutnya ialah Umar bin Abdul Aziz. Ia terkenal adil dan sederhana. Keinginannya ialah mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin terdahulu. Pemerintahan Umar ini meninggalkan semua kemegahan dunia yang ditunjukkan oleh Bani Umayyah. Wah, hebat ya. Nah, untuk khalifah selanjutnya masih dari keluarga Abdul Malik loh, yakni Yazid bin Abdul Malik. Wah, mereka hebat-hebat ya. Nah, ia menjadi khalifah ke-9 pada usia 36 tahun. Ia menjabat atas wasiat saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Ia bertindak menuruti kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelumnya. Masih tetap pada keluarga Abdul Malik, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Ia ahli dalam strategi militer. Pada masa pemerintahnya muncul satu kekuatan yang menjadi tantangan bagi pemerintahan Hisham pada saat itu. Kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, yaitu Bani Abbasiyah. Nah, untuk pemimpin selanjutnya ialah Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Untuk yang satu ini agak sedikit berbeda dengan pemimpin sebelumnya, karena ia memiliki perilaku buruk dan suka melanggar norma agama. Namun, walau demikian pun, ia tetap menetapkan anggaran khusus untuk orang buta dan tua dan menyediakan perawatan untuk mereka. Wah, walau demikian ketetapannya tetap mulia ya. Selanjutnya yakni Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Pemerintahannya tidak didukung oleh rakyat karena kebijakannya suka mengurang-urangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya tidak stabil dan banyak pemberontakan. Khalifah selanjutnya ialah Ibrahim bin Walid. Dia diangkat menjadi khalifah namun tidak memperoleh suara bulat di dalam lingkungan keluarganya. Pada saat pemerintahannya, banyak pemberontak yang muncul. Dan ia dengan sukarela mengundurkan dirinya dari jabatan dan menunjuk Marwan ibnu Muhammad menjadi khalifah selanjutnya. Pemimpin hebat terakhir yakni Marwan bin Muhammad. Beberapa pemberontak dapat ditempasnya, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah dengan pendukung yang kuat. Dia mati terbunuh oleh Salih bin Ali, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah. Dengan demikian, berakhirlah dinasti Bani Umayyah dan kekuasaan selanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Nah, kita sudah berkenalan dengan ke-14 pemimpin Bani Umayyah. Wah, Masya Allah sekali ya kehebatan mereka semua. Setelah mengenali dan mengetahui kehebatan-kehebatan apa saja yang dimiliki oleh pemimpin Bani Umayyah, sekarang waktunya untuk mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Nah, faktor yang pertama itu adanya pertentangan keras Arab Utara dan Arab Selatan yang mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah dianggap cenderung berpihak pada satu etnis kelompok saja. Yang kedua ialah ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab atau Mawali. Mereka tidak mendapat tunjangan tahunan yang sama dengan orang Arab. Mereka mendapat lebih sedikit sehingga mereka tidak terima. Faktor ketiga ialah konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Faktor yang keempat ialah sikap hidup mewah di istana yang menjadikan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat ketika mereka mewarisi kekuasaan. Bisa dibilang mereka sedikit manja karena adanya hidup mewah di lingkungan istana. Nah, akhirnya tiba di faktor terakhir nih, yakni kekuatan baru oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Alhamdulillah sudah sampai di akhir pembahasan. Nah, sampai di sini sudah paham betul belum mengenai dinasti Umayyah dan kehebatannya mereka? Jangan lupa tetap semangat belajar, terutama mengenai pembelajaran ilmu agama. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi